Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Dan hari ini saya masih ada di Rumah Sakit IMC Cikarang bersama dengan dokter cantik ya, berbibir magenta. Aduh. Oke, ada Dokter Mailani Karina Ahmad. Yes. Panggilannya apa, Dok? Dokter Mela aja. Dokter Mela aja ya. Oke, beliau ini adalah dokter spesialis jantung, pembuluh darah dan intervensi ya. Kita akan ngomongin sering nyeri pada bagian dada sebelah kiri, waspada serangan jantung pada usia muda. Kenapa sering nyeri pada bagian dada sebelah kiri? Mungkin karena isinya kamu semua. Bisa. Masuk. Oke, nyeri dada seperti apa, Dok, yang merupakan indikasi dari serangan jantung? Karena kan nyeri dada itu ya mungkin bermacam-macam ya, Dok ya. Nggak hanya serangan jantung gitu ya, Dok ya. Ya, jadi memang kita harus waspada bahwa nyeri dada itu memang sering diasosiasikan dengan serangan jantung ya. Walaupun memang tidak semua nyeri dada itu adalah serangan jantung. Kayak tadi mungkin kalau lagi putus cinta juga nyeri dada ya. Tapi nyeri dadanya seperti apa? Baik, jadi nyeri dada itu ada gejala yang kita sebut sebagai gejala klasik atau gejala yang khas biasanya ya. Itu rasa nyeri yang dirasakan biasanya di area sebelah kiri dada ya. Kemudian rasanya seperti ditindih atau ditimpa beban berat dan biasanya ada penjalaran. Penjalarannya itu baik ke lengan, ke rahang atau ke punggung belakang ya, seperti itu. Nah, tapi itu memang gejala yang klasik. Tidak semua orang itu mengalami gejala yang klasik. Ada namanya gejala tambahan atau gejala yang tidak khas. Itu biasanya kita jumpai justru pada beberapa populasi. Misalnya pada wanita ya, ini waspada nih karena kita wanita tentunya ya. Benar. Pada wanita, kemudian wanita yang suka sering sesak nafas lagi ya, Dok. Iya, tapi asma itu. Kemudian yang kedua adalah pada populasi orang tua. Ya, kemudian yang ketiga adalah pada penderita diabetes. Itu biasanya tidak muncul dengan gejala yang seperti tadi. Bisa dengan gejala sesak nafas, nafasnya pendek-pendek ya, kemudian berdebar, dan yang paling sering itu nyeri ulu hati. Itu sering miss juga bahwa disangka hanya ternyata ketika kita periksakan adalah suatu bentuk dari serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Ya, jadi memang harus diwaspadai juga gejala-gejala yang tambahan tadi atau yang tidak khas tadi. Iya, jadi untuk kita para perempuan, kemudian juga orang yang sudah tua, lanjut usia, ya ini harus lebih waspada karena gejalanya tuh nggak spesifik gitu ya, Dok ya. Kalau ya umumnya itu mungkin terjadi nyeri pada dada sebelah kiri. Sebelah mana sih, Dok, tepatnya, Dok? Sebelah sakitnya di sini katanya. Sakitnya tuh di sini. Ya. Semua nyambung ke lagu kita hari ini ya, Dok ya. Dari sini tuh bisa menjalar sampai ke tangan. Biasanya ada penjalaran. Dan kemudian ada clue-nya juga. Biasanya tidak membaik dengan istirahat. Oh, jadi kan biasanya kalau sakit yang bukan serangan jantung, kita istirahat tiba-tiba hilang gitu ya, sembuh sendiri gitu. Betul. Tapi kalau ini tidak membaik dengan istirahat. Itu harus waspada. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah ada faktor risiko. Ini nyambung lagi nih ke faktor risiko. Ya, kita lanjutin gak nih? Boleh Dok. Jadi faktor risiko itu bisa jadi mungkin ada faktor keturunan gitu ya, Dok ya? Betul. Jadi secara umum kita juga akan membagi faktor risiko ini menjadi dua kelompok. Ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan atau faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Nah, kalau yang tidak bisa kita kendalikan itu contohnya kita tidak bisa memilih ya untuk lahir sebagai perempuan atau laki-laki. Betul. Jadi nomor satu adalah gender ya. Jadi katanya laki-laki itu lebih beresiko 2 kali dibandingkan perempuan. Oh, justru laki-laki lebih. Oh, 2 kali daripada perempuan. Tapi kita gak boleh senang dulu nih. Ketika kita sampai pada usia menopause, itu faktor risikonya menjadi sama. Karena ternyata hormon yang melindungi itu juga akan turun ketika kita sudah mencapai usia menopause. Gitu. Kemudian lanjut lagi usia. Ya, kalau kita kayaknya masih di bawah 20 ya. Iya, baru aku 18,5. Iya, aku 20 deh. Jadi kalau perempuan itu di atas 55 tahun itu resikonya meningkat. Dan pada laki-laki itu di atas 45 tahun itu resikonya meningkat. Nah, yang terakhir itu adalah genetik. Tadi sempat kita singgung-singgung ya, faktor keturunan. Itu juga merupakan salah satu faktor resiko. Berarti kalau misalkan orang tua kita ada yang terkena penyakit
jantung koroner, maka anaknya juga Bisa akan jadi. bisa jadi beresiko. Kalau gaya hidup apalagi tidak diatur gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah, tadi kita baru bicara yang tidak Yang bisa tidak kita bisa kendalikan. dikendalikan. Dan yang Oke. kedua itu adalah yang bisa kelompok-kelompok di mana faktor risiko itu bisa kita kendalikan. Artinya apa sih bisa kita kendalikan? Bisa kita cegah, Ya. bisa kita obatin nih. Oke. Ya. Yang pertama tekanan darah tinggi, hipertensi, ya. Kita bisa kan mencegahnya, dan kalaupun kita sudah terkena darah tinggi, kita bisa untuk mendapatkan pengobatan terhadap tekanan darah kita ya. Yang kedua adalah diabetes. Kemudian yang ketiga kolesterol atau dislipidemia ya. Kemudian merokok. Iya. Gaya hidup yang tidak sehat, artinya inaktivitas fisik, kemudian jarang berolahraga, dan jangan lupa yang penting juga adalah stres. Nah itu dia. Itu juga termasuk faktor-faktor resiko. Jadi sebenarnya banyak sekali, multifaktor sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita lebih rentan beresiko penyakit jantung koroner. Oke. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Tapi dua-duanya tentunya harus diperlukan penanganan dong ya dok ya. Yes, Kalau misalnya sudah terjadi gitu ya dok ya. Penanganan seperti apa dok yang paling tepat untuk nyeri dada ini dok? Yang indikasinya adalah serangan jantung ya. Ya, jadi kalau pada serangan jantung akut atau serangan jantung itu tentunya adalah suatu kondisi emergensi. Iya. Kalau kita mendapati ya mungkin amit-amit ya orang-orang di sekitar kita itu mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, artinya memang butuh mendapatkan penanganan yang segera. Jadi yang harus kita lakukan adalah segera bawa ke rumah sakit. Karena there's no other way kita tahu bahwa ini betul-betul serangan jantung, kecuali kita harus periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, ke IMC contohnya ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ini betul serangan jantung. Dan kemudian tentunya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan cepat. Kenapa saya bilang cepat? Karena ketika kita, jangan kita deh ya, amit-amit ya. Ketika Kalau seseorang, misalnya ibu-ibu PKK sebelah RT 7 gitu ya, kita kasih contohnya itu aja dok ya. boleh, nggak ada Lebih RT 7. spesifik ya dok. Karena kita berpacu dengan waktu sebenarnya. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit. Ketika terjadi serangan jantung, maka terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, atau kita sering sebut itu dengan pembuluh darah koroner. Makanya penyakitnya namanya penyakit jantung koroner ya. Nah, ketika terjadi sumbatan, apalagi kalau sumbatannya itu sampai total, maka aliran darah yang memperdarahi jantung itu blok total juga. Bayangkan apa yang terjadi ketika seharusnya pembuluh darah itu bisa memberi makan otot jantung, tiba-tiba dia berhenti. Maka akan terjadi beberapa komplikasi sampai yang terberat adalah kematian. Kalau kita tidak cepat-cepat mendapatkan pertolongan atau mendapatkan pengobatan yang optimal, maka kondisi ini tentunya akan semakin berat. Semakin lama delay waktu, maka semakin banyak otot jantung yang mengalami kerusakan. Jadi dokter jantung itu punya slogan. Kalau dulu slogan saya adalah time is money. Oke, kalau sekarang dok? Tapi setelah saya sekolah jantung, slogannya jadi berubah. Jadi time is muscle. Jadi waktu adalah otot. Semakin banyak waktu yang kita bisa saving ketika seorang itu kena serangan jantung, terus dia cepat-cepat dibawa, cepat mendapat diagnosa, cepat mendapat pengobatan, maka semakin banyak juga otot jantung yang bisa kita selamatkan. Itu maksudnya. Iya. Time is muscle ya sekarang ya. Oke. Nah dok, kalau berhubungan dengan usia nih, tadi kan dokter bilang kalau perempuan terutama ya di atas 55 tahun itu udah harus waspada ya kan. Betul. Sementara kita lagi bicara tentang waspada serangan jantung pada usia muda. Karena memang orang anak-anak muda nih mungkin menganggapnya jantung mah penyakit orang tua gitu kan. Jadi akhirnya kadang-kadang sering abai. Entah itu abai dari gaya hidupnya atau juga dari gejalanya. Ya misalnya dia ngerasa sakit dada, ya cuek-cuek aja, orang gak ngerasa itu adalah serangan jantung gitu kan. Nah gimana nih dok supaya orang-orang muda ini lebih aware juga nih sama gejala ini yang kadang-kadang ya itulah saru gitu ya dok ya. Betul. Jadi kalau dalam mungkin 10-20 tahun terakhir kita masih menganggap serangan jantung itu atau penyakit jantung koroner itu adalah penyakit orang tua, betul nggak? Benar. Berarti rata-rata sih yang kena itu usia mungkin di atas 50 bahkan 60 tahun. Tapi faktanya dalam 10 tahun belakangan ini ternyata sudah mulai bergeser nih. Yang kena serangan jantung itu usianya sudah mulai di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun, bahkan di bawah 30 tahun. Which is adalah usia-usia produktif.
Nah ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok sekarang jadi bergeser? Nah kita harus ingat bahwa penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini adalah penyakit yang berhubungan dengan lifestyle. Jadi lifestyle juga yang bergeser itu yang memungkinkan menyebabkan orang-orang muda lebih rentan terkena serangan jantung. Contohnya ya gaya hidup tadi ya, pola makan yang tidak sehat. Mungkin kalau zaman now makannya apa sih, junk food gitu ya. Terus apa yang micin, boba segala macam ya. Ya itu kan tinggi kalori, tinggi gula ya, trans fat juga tinggi, ditambah lagi dengan stres hidup di ibu kota ya. Kemudian juga rokok, jangan lupa. Rokok ini juga mungkin bergeser, dulu rokoknya konvensional, sekarang pakai rokoknya elektrik, tapi efek buruknya sama saja. Jadi lebih ke lifestyle tadi. Kalau dulu mungkin yang merokok usianya lebih bapak-bapak, kakek-kakek gitu ya. Sekarang usia sekolah kan udah pada nenteng-nenteng rokok elektrik semua gitu. Oke. Nah pada akhirnya ketika kita ngomongin tentang lifestyle, akhirnya kan ya thank God-nya akhir-akhir ini karena mungkin banyak tren olahraga, orang juga mulai aware sama yang namanya olahraga. Tapi juga mungkin orang-orang sering mengingat bahwa ada beberapa kasus kematian serangan jantung itu karena justru di saat berolahraga. Nah ini gimana nih dok? Ya betul, jadi memang harus sedikit berhati-hati ya, untuk berolahraga pun kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jangan ketika kita dalam kondisi yang tidak fit kita memaksakan diri. Dan kemudian juga penting untuk melakukan screening. Terutama kalau memang kita sudah punya faktor-faktor resiko yang tadi Soal kita merokok, jangan kita lagi ya, adalah orang gitu ya, RT 8 sekarang merokok, kemudian punya genetik tadi, punya orang tua yang memang mungkin serangan jantung, pasang ring dan lain-lain. Ya tentunya kita harus memeriksakan diri, melakukan screening. Jadi nanti dokter jantung itu bisa meresepkan pola olahraga seperti apa yang cocok dengan si yang bersangkutan ini. Gitu. Usia berapa kita sebaiknya dianjurkan mulai screening ke spesialis jantung? Iya, karena sekarang trennya sudah bergeser, jadi ya memang usia produktif ini mulai kita 20 harus tahun mungkin kita harus cek, terutama kalau memang sudah ada itu tadi faktor resiko. Kan sekarang 20 tahun udah pada merokok juga. Iya, ya. benar. Kemudian nah sekarang tuh juga sering didapati bahwa dalam usia-usia muda itu sudah hipertensi, sudah gula darahnya tinggi, yaitu tetap harus kita periksakan. Jangan tunggu sampai ada gejala tentunya. Karena kalau sudah ada gejala tentu lain lagi, bukan pencegahan lagi. Betul. Jadi awareness itu datang dari diri sendiri sebenarnya ya. Apalagi kalau memang kita sudah sadar history nenek moyang kita atau atas-atasnya kita tuh memang sudah ada penyakit-penyakit tertentu ya dok ya, terutama jantung. Itu mungkin kita udah mulai harus aware ya sama yang namanya screening. Meskipun mungkin belum berasa apa-apa ya dok ya, belum ada gejala apa-apa, nggak ada salahnya kok untuk memeriksakan diri dulu ke dokter spesialis, kemudian lakukan screening. Siapa tahu kan kalau misal memang sudah ditemukan di awal, akhirnya bisa ditangani dengan cepat juga gitu ya dok ya. Betul. Walaupun memang pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati nih mbak ya. Kalau udah mengobati tuh mahal sekali, luar biasa. Untuk pasang ring satu, tahulah berapa biayanya begitu besar. Jadi tetap kita mengkampanyekan, walaupun seorang dokter jantung tidak mungkin mengkampanyekan untuk pasang ring gitu ya, bukan. Yang kita kampanyekan justru pencegahan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan screening itu adalah langkah awal untuk kita lebih aware lagi apakah kita memang sudah perlu pengobatan atau belum. Oke, saat screening itu apa aja sih dok yang dicek? Ya, mungkin ada beberapa hal, tidak semua kita pukul rata juga bahwa seorang itu harus diperiksakan sampai A sampai Z ya. Jadi ada beberapa, biasanya kita periksakan untuk yang basic-basic itu pemeriksaan seperti perekaman jantung ya. Untuk lebih advance lagi bisa dilakukan treadmill test, ada lagi pemeriksaan namanya USG jantung, bahkan sampai CT scan jantung ya. Itu tentunya nanti case by case ya, tergantung dari personnya yang kita periksa tadi gitu. Jadi pokoknya mah langsung aja cek ke dokter Mela deh di Rumah Sakit IMC Cikarang ya. Jadwalnya hari apa, jam berapa, bisa cek di websitenya Rumah Sakit IMC. Ada di sini ya nanti ya. Terus juga bisa cek juga di IM Care ya dok ya, yang sudah bisa di download di App Store. Karena di sana kita bisa lihat
history kita, terus juga dokter jadwalnya hari apa jam berapa, appointment juga bisa dilakukan di sana. Jadi gampang banget lewat handphone. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow semua sosial media dari Rumah Sakit IMC ya. Nah, itu ada di sini nih, Dok. Ada Instagram, Ada ya di situ ya. ada nih. Bukan di RT 9 bukan ya, ada di sini nih. Itu ada Instagram, ada TikTok, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita supaya bisa update terus nih ya. Ada apa lagi sih di IMC Podcast Corner gitu ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Mela udah ngobrol-ngobrol sama saya. Maaf walaupun suaranya agak bindeng-bindeng dikit ya. Enggak kok, Dok. Tetap seksi kok, Dok, suaranya. Oke, siap. Oke, kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.